Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Baik, kepada yang terhormat Pak Muslam MAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPI, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan teori pemikiran menurut Syed Nauqib Al-Athos. Di sini saya Siti Al-Munawwaroh selaku moderator dan juga teman saya Zakiun Najib sebagai pemateri. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Siti Al-Munawwaroh. Siti itu wanita, Al-Munawwaroh itu yang berwajah cerah dan berseri-seri. Baik, kita di sini itu mendapatkan materi dari Bapak Muslam, yaitu teori atau pemikiran pendidikan Islam Nauqib Al-Athos. Sebenarnya bukan Nauqib Al-Athos, tapi Syekh Muhammad Nauqib Al-Athos. Syekh itu kiai, seorang yang alim alamah. Muhammad itu dia menyandarkan namanya kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauqib, pemimpin. Benar, dia seorang pemimpin yang luar biasa. Sejak umur 5 tahun dia belajar kemana-mana, belajar apa-apa saja, filsafat, sejarah, sastra, semuanya. Dia diakui di kalangan para kiai, di kalangan para masyarakat, para ulama, bahkan diakui di kalangan internasional. Bukan hanya nasional, tapi internasional. Bukan ecek-ecek ini. Habib, Masya Allah. Beliau mengarang banyak kitab, mengarang banyak makalah, mengarang banyak buku-buku. Salah satu dari kitabnya yaitu Rubaiyah. Kitab Rubaiyah itu menerangkan tentang agama-agama Islam. Di dalam agama-agama Islam, seperti contoh, ada yang bertanya begini, di dalam sholat 5 waktu, kenapa rokaatnya berbeda-beda? Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat. Kok bisa? Itu kenapa? Jawabannya ada di kitab tersebut. Beli, makanya beli. Gitu. Syekh Muhammad Nauqib Al-Athos ini dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, tanggal 5 September 1931. Di saat itu masih dalam keadaan penjajahan Belanda. Di Indonesia dia dilahirkan. Dia mempunyai ayah yang namanya Syekh Ali bin Abdullah. Syekh Ali bin Abdullah ini di kalangan para masyarakat, para kiai disegani, dihormati dan dimuliakan. Salah satunya yang menghormatinya yaitu Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, langsung kita masuk. Syekh Muhammad Nauqib Al-Athos mempunyai pemikiran pendidikan Islam di dunia Islam, yaitu perlu, kata beliau, perlu ditimbulkan kesadaran terhadap ilmu dan pendidikan di dalam dunia Islam, yaitu dengan menerapkan apa? 1. Taklim, tarbiyah, dan taktib. Harus taklim. Seseorang itu harus ada pengajaran. Pengajaran itu harus diajar sejak lahir. Karena taklim itu suatu proses yang terus-menerus diusahakan oleh manusia sejak lahir. Ini kata beliau.
sejak lahir. Kenapa sejak lahir? Karena seseorang dilahirkan itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Makanya dari kecil harus diajar. Karena seorang anak kecil itu bila diajar memang sulit, tapi kalau sudah melekat sampai tua tidak akan lupa. Seperti kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'allum fi sigor kannaqsi alal hajar. Ya. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, sulit. Tapi kalau sudah melekat, sudah terukir, sampai kapanpun tidak akan hilang. Begitu. Beda dengan orang tua. Orang tua itu kannaqsi alal bahr, seperti mengukir di atas air, cepat. Menghafal apa? Cepat. Tapi cepat juga hilang dari akal pemikirannya. Begitulah kata Nabi. Tapi itu memang fakta. Ya, ada taklim, ada tarbiyah. Kita tahu ini baju. Kita harus tahu bagaimana cara memakai baju. Kita tahu taklim, pengajaran. Kita harus tahu bagaimana cara melaksanakan pengajaran yang diajarkan. Seperti tukang kayu atau tukang rumah. Tidak hanya diberitahu, tapi harus praktek. Tanpa praktek tidak akan bisa. Gitu. Guru pun begitu. Tidak hanya ngomong atau berbicara sendiri, tapi harus ada para santri, ada para siswa. Praktek dan dikembangkan ilmunya. Bagaimana caranya, begini. Biar murid suka, biar apa begitu. Karena al-ilmu bila amal kasyajaril bila thamar. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak membuahkan. Tidak ada gunanya. Mending dipenggal, diketok, dibruke gawe apa ngono. Nah, harus ada taklim, harus ada tarbiyah. Yang satu, yang paling utama, harus ada taktib. Taktib itu akhlakul karimah, sopan santun. Kamu pintar, mempunyai ilmu yang luar biasa, mempunyai tarbiyah yang luar biasa, tapi tidak mempunyai taktib, tidak mempunyai akhlakul karimah, lebih baik sampah daripada orang tersebut. Lebih baik sampah. Tidak ada gunanya orang tersebut. Sebaliknya, kalau ada orang ilmunya tidak sehebat, tarbiyahnya tidak hebat, tapi akhlakul karimahnya sangat luar biasa hebatnya, maka dia akan dimuliakan para masyarakat, para kiai-kiai, karena akhlakul karimah itu penting. Nabi diciptakan di sini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan innama bu'itsu liutammima makarimal akal, makarimal jasad, makarimal apa? Tidak. Tapi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak. Itulah Nabi. Ini adalah pemikiran dari Syekh Muhammad Nauqib Al-Athos. Pemikiran yang harus ditimbulkan dalam kesadaran terhadap ilmu dan pendidikan di dunia Islam. Hanya taklim, tarbiyah, dan taktib. 3 ini luar biasa. Bila kita mampu, maka kita akan sukses dunia serta akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Mbak Al
Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Untuk lebih jelasnya silahkan pelajari makalah kami dan juga PPT kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.